Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ilham Tribo dan teman saya Herlambang Kurniawan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester studi of computing. Oke, berikut soal UASnya. Ini kami disuruh untuk menyelesaikan dua permasalahan menggunakan metode evolving neural network untuk melakukan klasifikasi dengan dataset yang boleh diambil dari internet, yaitu seperti Kaggle, UC, Google Dataset, maupun yang lainnya. Kemudian kami disuruh untuk merancang sebuah arsitektur neural network yang menggunakan mekanisme algoritma genetika. Kemudian nanti akan dilakukan pengujian hingga mencapai akurasi akhirnya. Oke, kemudian dataset yang kami gunakan yaitu adalah red wine quality. Untuk linknya dapat dilihat di sini. Dia akan ada pada deskripsi. Kemudian pada dataset ini terdapat 12 fitur atau 12 kolom, mana setiap fiturnya itu adalah fixed acidity, violet acidity, citric acid, acidyl sugar, fluoridase, gray sulfur dioxide, sal sulfur dioxide, density, pH, sulfate, alkohol, dan kualitas. Nah, quality ini atau kualitas ini nanti digunakan untuk menjadi label. Labelnya berarti antara 0 hingga 10. Kemudian pada data tersebut kita lihat kalau di sini labelnya ternyata yang tampil itu labelnya hanya dari label 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi di sini hanya di dataset ini hanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kualitas yang tersedia. Kemudian kita langsung saja untuk ke programnya. Ini untuk alurnya sendiri ada neural network. Pertama di dataset akan di load terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan preprocessing, lalu akan dilakukan proses PCA. Setelah melakukan proses PCA, maka akan dilakukan proses split data. Kemudian dilakukan oversampling, lalu dilakukan scaling data. Setelah itu akan dilakukan proses training, dan yang terakhir adalah proses testing. Sedangkan untuk yang bagian neural network yang dilakukan evolving ini, belum dilakukan training dan testing. Setelah melakukan scaling, dia akan melakukan evolusi. Nah, pada proses evolusi itu sendiri akan dilakukan yaitu proses inisialisasi generasi, fitness data, kemudian akan dilakukan parent matching, lalu dilakukan crossover, setelah itu dilakukan mutasi, dan akan dilakukan stop generation. Dan kemudian baru akan dilakukan training dan testing. Nah, dan untuk library yang kami gunakan di sini ada terlihat di sini ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan lain-lain. Dan di sini dilakukan import data menggunakan React Pandas Read CSV. Pada bagian normalnya masih sama juga. Kemudian dilakukan encoding yang di sini codingnya dibagi menjadi dua yaitu bad dan good. Kemudian pada label quality-nya akan dilakukan preprocessing and label encoder yang diubah menjadi label bad atau good berdasarkan bins ini. Jika nilainya di bawah 6,5 maka akan dilabelkan sebagai bad, sedangkan di atas 6,5 akan dilabelkan sebagai good. Dan di sini bisa dilihat masih pada bagian normal neural network masih sama. Dan selanjutnya dan di sini akan dilakukan vector selection menggunakan SNS headmap untuk menampilkan korelasi antara atribut pada datasetnya. Setelah itu akan dilakukan dimensional reduction menggunakan PCA. Tadi itu, nah seperti ini masih sama. Proses yang ini masih sama. Pada proses ini, pada evolving dan neural normal ini masih sama, tidak perbedaan. Kemudian akan dilakukan oversampling dan habis itu akan dilakukan scaling. Nah, di sini dilihat bahwa setelah melakukan scaling pada bagian normal neural network, dia akan langsung dilakukan training dan testing data. Sedangkan pada bagian evolving ini, dia selanjutnya akan melakukan evolving neural network. Yang bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, ini tadi recap sebentar untuk yang neural network normal. Setelah dilakukan proses scaling, maka akan dilakukan proses neural network yang tadi ini digunakan lapisan layernya adalah 16 untuk dense layernya, dan output layernya itu ada satu dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian didapatkan hasil akurasinya itu untuk trainingnya 83% dan untuk testingnya adalah 67%. Nah, kemudian di bagian neural network evolving ini atau evolving neural network,
Di sini seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, di sini akan dilakukan inisialisasi generasi. Nah, di dalam inisialisasi generasi ini terdapat inisialisasi untuk generasinya, number of population, number of solution, atau ini adalah number of individunya, dan ini number of parent mating, ya, number of parent mating. Selanjutnya setelah diinisialisasi seperti ini tadi, maka selanjutnya adalah melakukan proses fitness. Nah, proses fitness ini sendiri dikarenakan data yang kita punya adalah berupa binary classification, maka kita menggunakan loss function yang akan menjadi fitnessnya. Nah, berhubung datanya adalah binary, maka yang di sini gunakan adalah binary cross entropy atau BCA. Seperti ini, di sini kami menggunakan bantuan library yaitu PyGID, yaitu nama library-nya. Nah, di dalam library ini terdapat beberapa default parameter, ya, seperti crossover type yang digunakan adalah single point, kemudian crossover probability-nya adalah 0,8 atau 80%, dan kemudian mutasi type-nya adalah random, dan mutasi probability-nya adalah 0,1. Ya, tadi setelah melakukan fitness dengan menggunakan loss function binary cross entropy, maka selanjutnya adalah melakukan parent matching. Parent matching ini apa? Parent matching ini adalah sebuah proses di mana dari hasil fitness yang terbaik ini, individunya nanti akan dipilih sebanyak 5 sini, kemudian akan dilakukan reproduksi berdasarkan individu ini sehingga dihasilkan nantinya individu baru. Di sini parent matching-nya seperti yang di sini menggunakan bantuan library PyGID. Kemudian setelah dilakukan parent matching tadi itu, parent matching yang digunakan di sini itu defaultnya adalah parent matching rowlet wheel selection. Jadi di mana berdasarkan nilai fitness yang terbesar akan dipilih jadi individu yang akan dijadikan parent. Kemudian setelah dilakukan parent matching dan didapatkan individu yang dapat dijadikan parent, maka selanjutnya akan dilakukan proses yaitu crossover. Dan di sini seperti yang saya sebutkan bahwa library ini menggunakan default crossover type adalah single point, di mana nanti ya akan dilakukan crossover dengan cara hanya satu bagian saja, satu individu saja yang dilakukan. Setelah dilakukan ini dengan apa namanya, probabilitasnya adalah 80%. Selanjutnya adalah melakukan mutasi. Mutasi sendirinya adalah proses di mana perubahan acak diterapkan pada gen individu. Jadi nanti di name of solution, di solution ini akan dilakukan mutasi. Nah, kemudian setelah dilakukan mutasi, selanjutnya adalah stopping generation, atau ini adalah merupakan bagian dari kondisi. Jika sebuah kondisi itu terpenuhi nanti, maka program akan stop. Nah, di sini kami menggunakan kondisi yang dijadikan stopping adalah generasi. Di sini kami menggunakan generasi dengan total adalah 10, kemudian number of population adalah 100, number of solution atau number individunya adalah 10, parameternya 5. Ini juga bisa dijelaskan. Nah, kemudian masuk ke bagian arsitektur neural network-nya. Di sini yang akan dievolusi adalah bagian bobotnya. Kemudian di sini input layer, terdapat neuron dengan jumlah sama dengan dimensi input, di mana dimensi input itu adalah PCA yang tadi ini, yang di sini, atau jumlah labelnya, jumlah atribut dari dataset ini, yaitu ada 8 tadi. Selanjutnya adalah bagian hidden layer-nya. Hidden layer sama seperti yang di sini tadi, sama seperti yang bagian neural network biasa, di mana menggunakan 16 neuron dengan aktivasi fungsi adalah ReLU. Selanjutnya adalah output layer, di mana sama menggunakan fungsi sigmoid. Nah, selanjutnya di sini akan melakukan perubahan dari matriks menjadi vektor, karena ketika telah melakukan proses neural network biasa ini, bobot ada dalam bentuk matriks. Karena si algoritma genetika ini tidak dapat menggunakan bobot dan matriks, diubahlah untuk matriks ini menjadi bentuk vektor, sehingga dapat digunakan oleh algoritma genetika. Kemudian tadi sudah bobotnya ini oleh si algoritma genetika ini akan dilakukan evolusi. Setelah dilakukan evolusi nanti akan diambil bobot dengan kualitas yang terbaik dengan cara
melakukan ini yang tadi itu. Bagian yang ini dari sini sampai mutasi ini dilakukan di sini lebih tepatnya kalau di Keras ini seperti dot compile, yang ini adalah dot fitnya ini seleksi didapatkan individu yang terbaik. Setelah didapatkan individu yang terbaik, nantinya itu bobot kan tadi masih dalam bentuk vektor. Oleh sebab itu perlu diubah ke dalam bentuk matriks agar nanti dapat digunakan oleh TensorFlow atau Keras ini untuk melakukan perhitungan prediksi. Di sini seperti ini kodenya, di mana terjadi perubahan dari vektor menjadi matriks, kemudian dilakukan set weight dengan menggunakan base solution weight, di mana ini adalah individu terbaik. Kemudian ini adalah langsung saja bagian prediksi dengan menggunakan data training. Di sini kita menggunakan library TensorFlow. Untuk bagian training sendiri didapatkan hasil seperti ini, 78%, di mana jika dibandingkan dengan training yang ada pada neural network normal itu jauh menang si neural network normal karena dapat 83%. Tetapi pada bagian testingnya di sini didapatkan hasil akurasi 76%, di mana pada neural network biasa hanya didapatkan sebesar 67%. Tentunya hasil ini nih karena kita menggunakan algoritma genetika, hasilnya random, kadang hasilnya lebih tinggi, kadang hasilnya lebih rendah. Dan melalui beberapa percobaan yang telah kami lakukan, di sini ini kami mendapatkan akurasi yang maksimum, ada yang 62%, kemudian ada juga yang ini tadi 76%. Jadi sementara dengan menggunakan algoritma genetika ini bisa didapatkan hasil lebih bagus dibandingkan dengan neural network biasa. Berdasarkan pemaparan tadi, kesimpulannya adalah baik menggunakan metode evolving neural network ataupun menggunakan neural network biasa ini hasilnya tergantung oleh beberapa kondisi. Di sini dengan settingan yang pas dan sedikit keberuntungan. Nah, ya mungkin itu tadi saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.